Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, jamaah Majelis Taklim Masjid As-Sahal yang berbahagia, pemirsa Pikom TV di mana saja berada, terus kita senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, lagi batuk nih. Ya, sama lah Bu. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Siti Maryam dari Majelis Taklim As-Sahal. Saya ingin mempertanyakan 2 pertanyaan ya Ustadz ya. Nomor 1, bagaimana caranya rezeki itu mengejar-ngejar kita, dan bagaimana bikin rezeki itu barokah? Maksudnya enggak cepat habis gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, ini tentang dosa ya Pak Ustadz ya. Dosa hablum minallahi wa hablum minan nas. Hablum minallahi udah kepada Allah ya. Kalau hablum minan nas nih bagaimana? Sampai liang lahat itu bagaimana penjelasannya? Dosanya ya. Itu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maryam, Siti Maryam ya, dari Majelis Taklim As-Sahal. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya rizki itu mengejar-ngejar kita? Baik. Yang pertama, 1, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita yang beriman itu artinya seorang yang muslim. Artinya kita udah beragama Islam, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ini yang berkuasa itu Allah, bukan makhluk. Maka Allah menantang kepada kita di dalam Al-Qur'an surah An-Nur, man yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan termasuk rezeki kita. Man yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kamu. Kita enggak ada pilihan lain kecuali menjawab fasayakulunallah, yaitu yang memberi rezeki kita adalah Allah, yang mengatur urusan kita, yang memudahkan urusan kita, yang menyulitkan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pertama, yakinkan kita adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluhan kita apa, Ibu? Keluhan kita ini, rezeki kita ini serak. Rezeki kita ini sulit sekali. Udah kerja siang, pagi, malam, udah bertahun-tahun cari rezeki, tapi kok gini-gini aja. Padahal Allah dah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya. Solusi itu artinya jalan keluar dari kehidupannya. Kalau dia susah rezekinya, itu masalah, Bu. Sampai-sampai anak berhenti sekolah gara-gara rezeki kita sempit. Kenapa kamu nggak kuliah, Nak? Orang tua aku nggak punya duit, Pak. Orang tuamu masih hidup? Masih. Kerja. Sampai nggak bisa nguliakan anaknya, Bu. Padahal kuliah itu enggak semua kuliah itu mahal. Di Stein itu, Ibu, kalau orang susah itu 400.000 per semesternya. Masih berat juga Ustaz, 400.000. Oke. Ibu yakin Ibu beriman kepada Allah? Yakin. Ibu sudah bertakwa kepada Allah? Itu yang masih ragu-ragu. Kenapa? Rupanya enggak sholat. Salah satu membuat rezeki kita lancar itu, Ibu, memperbanyak sholat. Yang 5 waktu wajib harus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, harus wajib, nggak boleh tinggal. Tapi yang diperbanyak itu sholat sunnahnya. Kalau ibu pagi-pagi jam 3 dah bangun, sholat wudhu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat, ini yang penting 2 rakaat. Udah itu sholat tahajud lagi, Ibu semampunya. Kalau mampu 8, tambah witir 3. Nanti
matahari terbit, ibu sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq, yang pahalanya seperti haji dan umroh, 2 kali haji 2 kali umroh, tamatain. Duanya sempurna. Pahala hajinya sempurna, pahala umrohnya sempurna. Nanti naik lagi matahari ibu jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, ibu sholat duha lagi 2 rakaat atau 8 rakaat. Nanti zuhur ibu jangan tinggalkan qobliyah ba'diyahnya. Asarnya juga itu menyenangi sholat sunnah qobliyah asar. Nanti maghribnya jangan tinggalkan ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Pokoknya sholat sunnahnya begitu banyak. Ini adalah salah satu syarat rezeki kita mengejar kepada kita. Rezeki yang mengejar kepada kita. Kerja kita santai, kerja kita enggak babak belur, tidak naik tower, tidak ngali parit, tidak, pokoknya kerja yang ibaratnya tuh yang kemampuan kita lah. Tapi kok rezekinya ada aja mengalir aja. Itu satu. Yang kedua, supaya rezeki mengejar kita, ibu amalkan kalimat tahlil 100 kali satu hari, enggak boleh ibu tinggalkan. Masa ibu berat? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu ditulis di kiswah Ka'bah. Kalau ibu berangkat haji, umrah itu ditulis di kiswah Ka'bah, di kain pembalut Ka'bah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ibu baca 100 kali, menjadi amalan harian yang istiqomah. Apa kata para ulama, para habaib? Ibu diharamkan jadi orang fakir. Orang fakir itu artinya nggak punya utang. Dia memang nggak punya mobil Alphard, tapi anaknya sekolah, dia nak belanja cukup duitnya, dia nak nyekolahkan anaknya ada duitnya, utangnya nggak punya. Itu dikatakan orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak fakir, diharamkan daripada kefakiran. Kenapa? Ada amalan dia. Yang ketiga, perbaiki akhlak kita, ibu, supaya rezeki mengejar kita. Orang gak akan pernah nelpon ibu ngasih rezeki kalau ibu itu orangnya jahat. Muka cantik tapi jahat. Mendingan muka jelek tapi baik daripada muka cantik tapi jahat. Asal nengok, mohon maaf, orang aduh, pokoknya senyumnya sinis. Enak bu kalau nengok orang senyum sinis? Enggak enak. Udah itu nggak pernah berbagi, pokoknya sering ngomongin orang. Suami orang gendut, dibilang gendut, nggak mau olahraga sih. Suami orang kuris, itulah nggak pernah makan. Semua salah di mata kita, ibu. Lisan kita kotor, hati kita kotor, pikiran kita kotor, akhlak kita buruk. Maka orang tadi mau ngasih kita rezeki, oke lah nggak ngasih kita rezeki. Anggapkanlah mau menyelamatkan kita dari bahaya. Ibu jangan lewat situ, nanti ibu digigit tawon. Karena ibu jahat, biarkan aja lah dia tergigit tawon. Akhirnya ibu lewat situ bengkak semua gitu kan. Ada lagi ibu yang ingin bertanya? 3 tadi bu ya. Silakan bu. Siapa namanya ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rini, anggota Majelis Taklim As-Sahel. Ya, silakan bu. Yang mau saya tanyakan, boleh lain dari materi kan Pak? Boleh. Silakan. Bagaimana solusinya supaya kita tidak terlilit hutang? Ya pertama. Terus yang kedua, kalau keberkahan rezeki kan tadi udah dijelaskan kan. Yang kedua, kalau kita bohong, misalnya istri ke suami bohong dalam masalah rezeki, itu hukumnya gimana? Gimana bu hukumnya? Misalnya ada kebohongan di antara suami istri,
Ada dalam hal rezeki. kebohongan Ya. suami istri. Ah. Itu hukumnya gimana? Hukumnya? Ya. Ya. Udah itu aja. Terima kasih Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu siapa tadi namanya? Ibu Lili. Rini. Ibu Rini. Pertama, bagaimana supaya kita nggak terlilit hutang? Memang nggak enak dililit hutang ya Bu ya? Dililit duit enak Bu ya? Ya. Perlu Ibu pahami bahwa hutang itu bagian daripada penyakit. Maka jangan dekat-dekat dengan hutang. Karena dekat-dekat dengan penyakit. Ciri-ciri orang yang suka menghutang, banyak bohongnya. Kepentingannya ini, tapi yang disampaikan karena mau ngutang yang lain lagi. Kalau dikasih yang ini jujur, takut nggak dikasih. Banyak nggak gitu Bu? Kepentingannya mau beli skincare, tapi dibilang untuk bayar anak sekolah. Kenapa skincare Bu? Orang kurirnya udah depan pintu. Tunggu Pak ya sebentar ya, saya ke tetangga sebelah dulu. Tutup, Bu, aduh pinjam dulu lah 100. Untuk apa? Anak sekolah belum bayar. Padahal kurir ngantar itu apa skincare 100.000. Ngutang. Supaya kita nggak terlilit hutang Ibu, satu, diprotek diri kita. Dalam kebiasaan kita ini, kita harus buat kebiasaan ini. Pas bangun tidur, minta kepada Allah, ya Allah, cukupkan rezeki aku hari ini, jangan sampai aku berutang hari ini. Doanya ada, Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa aghnini bi fadlika aman siwak. Kalau Ibu amalkan ini, Ibu enggak akan berutang. Ya Allah, cukupkan rezekiku hari ini, jangan sampai aku berutang ya Allah. Kalau memang tidak penting betul, jangan berutang Ibu. Jangan berutang. Kalau memang masih bertahan, masih bisa bertahan, jangan pernah berutang. Walaupun beras kita tinggal 1 kilo lagi di rumah, jangan berutang. Masak dulu yang ada dulu. Sambil perbanyak sholat hajat dan berdoa, Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa aghnini bi fadlika aman siwak. Yang disebut dengan aman siwak itu Ibu, kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah langsung dari Allah tanpa muka kita ini harus ditampilkan dulu di hadapan makhluk atau depan manusia. Jadi supaya kita nggak terlilit hutang, pertama amalkan tadi la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah Shadiqul Udah 100 kali Ibu setiap hari. Kedua, jangan tinggalkan sholat hajat dan bangun tidur itu berdoa minta kepada Allah, Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa aghnini bi fadlika aman siwa. Itu penting sekali Ibu. Supaya apa? Supaya kita nih nggak pernah kurang. Orang yang berhutang tuh karena kurang. Kalau dia cukup ngapain dia berhutang? Kalau dia cukup masih berhutang, itu penyakit. Itu orang sakit itu Bu. Duit ada, ngutang. Apain ngutang? Aku mau beli mobil lah. Duitnya cukup Bu, ngutang aja. Lah ngutang duitnya ada. Berarti ini orang sakit. Oleh karena itu, kalau kita bisa bertahan dari hutang, jangan ngutang. Kalau misalnya kita dah habis beras Bu di pagi hari, belum bisa masak pagi hari, nggak apa-apa, jangan berhutang. Siang Bu belum ada beras, masih bisa nahan lapar, jangan berhutang. Tapi kalau sore dah nggak tahan lagi Ibu, Ibu dah berdoa kepada Allah, Ibu boleh ngutang. Karena seyogyanya hutang itu boleh dilakukan kalau terpaksa. Kalau udah betul-betul terpaksa, nggak ada lagi jalan lain, udah detik terakhir, baru ngutang. Saya mengatakan ini, saya pengalaman sendiri. 5 menit lagi sebelum atau jamnya, saya belum punya apa-apa Bu. Saya belum ngutang. Tapi apa? Pas sampai masanya, apa kata kamu? Aduh,
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kan dah janji mau bayar hutang hari ini. Kalau apa dia bilang? Ustaz tak usah repot-repot, pakai dululah kalau ini. Aku lagi dapat rezeki nomplok ini. Padahal kita mau bayar nih, takut dia nagih. Tapi dia sendiri yang mengasih tahu kita apa? Ustaz, utang tuh nggak usah bayar. Aku dapat rezeki nomplok. Kan ada saja rezeki kita, Bu. Karena tawakal kita tadi, Bu. Tawakal kepada Allah itu tadi. Kalau kita sebagai hamba senantiasa minta kepada Allah supaya kita nggak berutang, Allah bantu kita nggak berutang. Tapi kalau kita udah malas, kerja nggak mau, ibadah malas, pokoknya ibadah malas semuanya. Mau makan enak pula, mau makan McD, KFC, ya berutang lah dia, Bu. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Asal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Pikom TV yang berbahagia di mana saja berada. Kita jeda dulu sejenak.